seizin record. Kemudian share screen. Morning, Sir. Morning. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya sama bertanya dulu nih. Semuanya masih semangat buat belajar tidak nih untuk masuk les ketiga? Masih semangat ya? Apalagi kalau yang tadi yang offline, yang PTM, udah olahraga, udah capek, udah berkeringat. Nah, kita sekarang masuk les ketiga, pembelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk ke halaman berapa? Ayo, coba dibuka bukunya. Halaman 29. Sini sebut besar-besar ya. Ini ya, di sini sebut besar-besar. Bentar ya. Oke, nge-lag nih. Not responding. Bentar ya, di sini not responding nih, bukan sebuat-buat. Nah, ini ya, kita hari ini belajar dari halaman 29. Kita belajar dari halaman 29. Yang nomor 5, memberi nama lembar kerja. Nah, yuk coba dibaca satu orang yuk. Yang nomor 5-nya bagian yang A, B. Oke, Jonathan yuk, boleh yuk. Memberi nama lembar kerja A. Klik kanan mouse pada lembar kerja, misalnya sheet 1. Oke, kemudian yang B-nya. B. Klik rename. C. Ketikkan nama lembar kerjanya. Oke, sampai di situ. Thank you, Jonathan. Nah, temannya sudah membaca. Yang mana itu sheet 1 kalau kita perhatikan di buku cetaknya. Di bagian mana itu sheet 1? Ayo. Ayo, ada sheet 1. Yang mana itu sheet 1? Yang mana? Ya, itu memang sheet 1-nya. Kalau dari yang layarnya nih, yang share ini, yang mana itu sheet 1? Berada di atas kah atau di bawah nih? Ayo. Oke, nah sheet 1 itu terletak di bagian sini. Arti sheet ini adalah lembar kerjanya. Contohnya sheet 1 ini adalah buku tiknya. Kalau ini bisa kita tambahin, ini ada tanda plus, ini adalah kita buat nih. Buku tik 2 atau bagaimana selanjutnya. Katanya tadi bagaimana caranya untuk mengganti nama? Klik kanan mouse pada mouse. Nah, ini saya klik kanan ya. Saya klik kanan. Nah, di sini ada bacaan katanya itu adalah rename. Ini saya klik kanan, ada rename tidak nih? Kalau kita perhatikan. Nampak semua tidak nih? Nampak, Sir. Atau bentar ya, kalau yang PTM kayaknya kurang jelas ya. Sebentar, perbesar dulu layarnya biar pada nampak. Bentar ya, lagi loading. Oke, mana nih? Nggak muncul-muncul nih. Oke. Nah, ini. Ini sebesarin sampai di 140. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada tulisan sheet. Nampak ya? Nampak ya? Oke. Nah, ini ada sheet. Katanya tadi gimana? Klik kanan pada lembar kerjanya. Klik kanan mouse pada lembar kerjanya. Nah, ini bacanya adalah sheet 1. Kemudian saya klik kanan. Yang mana itu rename? Ada nampak nggak? Di bagian yang mana? Nomor berapa dia? Nomor 3 ya. Di bagian nomor 3 ada insert, ada delete, ada rename. Nampak tidak? Yang di ujung nampak? Nampak? Oke, nampak ya. Nah, rename itu ada di bagian sini. Ada yang berwarna kuning. Nah, ini setelah kita klik. Rename itu adalah mengubah nama. Ini saya klik. Nah, di sini baru bisa kita ubah. Contohnya namanya itu apa kita buat? Sekarang saya ngajar di kelas 5B. Nah, di sini saya buat 5B. Maka setelah itu se-enter. Setelah se-enter, namanya akan otomatis berubah menjadi 5B. Berubah ya. Kalau misalnya sampai di sini dulu nih, untuk memberi nama lembar kerja, ada yang mau ditanyain tidak? Gak ada ya, gampang banget ya pembelajarannya ya. Nah,
Kayaknya kalau misalnya kita belajar teori kurang menarik ya. Nanti untuk di semester depan, saya coba bilang dulu sama kepala sekolahnya, boleh tidak nih yang PTM memakai lab komputer? Biar kita sambil prakteknya. Ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih di kelas 5. Udah pernah masuk lab komputer belum? Belum? Yang di sini. Udah pernah? Udah ya? Oke. Ada yang udah pernah, mungkin ada yang belum. Nah, ini sekarang kan lagi COVID. Untuk anak SD udah belum vaksin ya? Belum ya? Untuk anak SD belum vaksin, tapi nanti coba saya ngomong dulu sama kepala sekolah apakah boleh kita memakai lab komputernya. Oke? Nah, jadi beginilah cara untuk mengganti nama. Ayo coba saya ulangin ya, saya pilih dulu satu orang. Jason Nicholas. Jason Nicholas. Jason, ayo. Gimana tadi nak? Jason? Gimana cara tadi nama? Gimana cara untuk memberi namanya? The boy whom you see sitting over there is my best friend. Kanan mouse pada lembar kerja. Ya, benar ya. Nah, benar. Klik kanan mouse pada lembar kerja. Saya ulangin ya. Thank you ya, Jason. Nah, klik kanan pada lembar kerja di bagian sinilah kita klik kanan. Nah, di sini ada tulisan rename. Buram ya, kalau yang offline ya. Buram ya. Kayaknya iya ya, sedikit buram ya. Oke. Nah, ini ada rename, baru kita bisa ganti namanya. Oke. Untuk di bagian rename gampang banget ya. Nah, kemudian yang nomor 6 nih, nomor 6 saya pengen yang baca itu adalah Agnesia Valerie. Ayo coba Agnesia yuk. 6. Menambahkan lembar kerja baru. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja, misalnya sheet 1. B. Klik insert. C. Pada tab general, klik worksheet. D. Klik OK. Oke, thank you Agnesia Valerie. Terima kasih sudah membacanya. Menambahkan lembar kerja baru. Misalnya, klik kanan mouse pada lembar kerja baru, klik insert, tab general, klik worksheet, oke. Nah, ini adalah cara sulit yang ada di dalam buku. Nah, ini intinya itu adalah kita nambahi lembar kerja barunya. Maksudnya gimana, Nah, kalau kita perhatikan dulu ya dari buku ya. Kalau tadi dari buku, katanya adalah klik kanan. Ini saya klik kanan, kemudian apa lagi katanya? Klik insert, yang mana itu insert? Nah, ini insert yang paling atas ya. Insert yang paling atas. Nah, munculnya seperti begini. Mirip tidak dengan yang ada di buku cetak? Mirip ya? Sama ya, bukan mirip lagi, tapi sama. Kemudian katanya pilih worksheet-nya yang ini. Kemudian oke. Nah, tetap ya, di sini saya oke kan. Kalau misalnya saya oke kan, maka akan bertambah satu sheet. Yang awalnya tadi hanya 5B, sekarang menjadi ada sheet 2-nya. Ada nampak nggak? Nampak ya? Oke, coba saya hapus dulu nih. Saya delete dulu nih. Nah, contohnya gini nih. Ini di sini kalau kita perhatikan adalah cuman 5B, benar ya? Cuman 5B, klik kanan, insert, kemudian worksheet-nya. Kita okekan aja. Maka akan muncul tambah sheet baru lagi. Yang awalnya hanya 5B, sekarang ada sheet baru lagi. Nah, pertanyaannya, ada nggak cara mudah untuk membuatnya? Ayo, ada nggak cara mudah untuk membuatnya? Ayo, kalau misalnya nih, siapa di sini yang punya sosial media Instagram? Kalau saya bertanya, ada yang punya sosial media Instagram? Nah, kalau misalnya nih saya mau bertanya, kan ada sering itu lucu-lucu meme-meme. Kalau misalnya ingin cepat kaya, bagaimana caranya? Kalau kita cepat kaya, katanya kita harus bekerja, benar? Nah, tapi ada lucu-lucu katanya kalau misalnya ingin kaya, kita harus mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu salah. Tapi di sini sama juga seperti begini, ketika kita ingin mau membuat sheet baru, ada cara gampangnya, ada cara sulitnya. Sama tadi seperti yang saya bilang, kalau ingin cepat kaya kita harus kerja. Kalau ingin lebih cara cheatnya atau cara cepatnya kita mencuri. Tapi itu salah.
Nah, di sini kalau cara untuk membuat sheet baru itu di sini perhatikan. Kalau ada terlihat ya, bagi yang online dan offline, di sini ada note, secoret dulu, ini ada tanda tambah. Kelihatan tidak semua? Gimana? Kelihatan ya? Di sini ada tanda tambah atau tanda positif. Gunanya tanda tambah atau tambah positif ini adalah untuk new sheet atau tambah sheet. Kita cukup klik ini aja, maka akan bertambah sheet baru nih. Bertambah ya. Nah, ini adalah cara mudahnya. Yuk ditambil pensilnya, dibuat di buku cetaknya itu, terus digambar. Ada tanda tambah bulat seperti begini adalah untuk menambah new sheet. Cara mudahnya. Oke, yang online. Coba digambar yuk, yang online dan offline. Tambahin di gambar, itu tanda panah. Oke, sorry, tanda tambah. Ini ya, seperbesar dulu nih, biar nampak semua gambarnya. Nah ini, tanda tambah seperti begini. Digambar ya, di halaman 29 di nomor 6-nya. Di sini aja buat nih, contohnya ya segambar ya. Tanda tambah, kemudian bulatin seperti begini. Oke, paham ya? Oke, saya tunjukin dulu kepada yang offline nih. Nah, yang offline buat seperti begini aja. Ini kan ada nomor 6. Di sini saya ada buat tanda tambahnya. Tanda tambah seperti begini, oke? Tanda tambah, kemudian buat di sampingnya new sheet. New sheet. Gimana? Oke, kalau dari Zoom-nya terbalik ya. Oke, nah jadi paham ya maksud saya. Oke, Agnesia benar ya. Nah, jadi kita di nomor 6 itu, kita gambar aja tanda tambah seperti begini, kemudian buat new sheet. Itu adalah cara cepatnya. Ayo, semuanya sudah digambar tidak nih? Ngerti? Paham ya maksud saya? Gampang ya, kan cuma menggambar tanda tambah ini, kemudian buat new sheet. Ini adalah cara cepat untuk menambahkan lembar kerja barunya. Oke, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih dari nomor 5 dan nomor 6? Ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, coba yang online nih, saya bertanya nih. Yang online gimana? Boleh jawab soalnya yuk. Sudah digambar dan sudah paham tidak? Ya, coba dijawab dulu soalnya. Gimana? Sudah ya? Oke, Edward-nya. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita cukup menggambar. Kita klik saja tanda tambah ini. Setelah saya klik, maka sheet-nya akan bertambah. Searti sheet itu apa? Lembar kerja. Nah, kemudian kita masuk menghapus lembar kerjanya. Sepengen yang baca itu menghapus lembar kerja adalah... Oke, yang online aja dulu ya. Saya pilih itu... Siapa nih yang mau nih? Saya pilih aja dulu orangnya itu adalah Benedik. Benedik, kedengaran suara saya Benedik? Kayaknya ngelek ya. Oke, Florencia Liang. Halo Florencia. Coba dibaca ya nak, nomor 7 halaman 29. Menghapus lembar kerja. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja yang akan dihapus, misalnya sheet 1. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. B. Klik delete dan akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. C. Klik delete dan sheet yang dihapus akan menghilang. Oke, sampai di situ. Sorry, terima kasih sudah membacanya Florencia. Nah, menghapus lembar kerja. Yang pertama tadi katanya adalah, bentar ya, ini saya hapus dulu nih. Wait. Biar kita lebih enak ya.
Ini share screen lagi. Nah, di sini halaman 29 kita masuk halaman 29 nomor 7. Nah, kita masuk ke halaman 29 nomor 7 menghapus lembar kerja. Temannya tadi sudah membaca, katanya adalah klik kanan mouse. Oke. Klik kanan mouse. Klik kanan mouse itu adalah seperti begini. Kita arahin dulu ke dalam sheet 4-nya. Seperbedaan kalau kita buka sheet 3, sheet 4, dan 5B-nya apa? Nah, kalau misalnya kita buka sheet yang ketiga atau keempat atau 5B, dia akan berwarna hijau. Dia akan berwarna hijau seperti begini. Ya, ini udah sebesarin paling besar nih. Kalau kita buka sheet 5B, dia akan berwarna hijau. Nampak ya? Nah, kalau kita buka yang warna sheet 4, dia yang akan berwarna hijau. Jadi bentuknya seperti U, seperti begini. Nampak ya? Nih, kalau kita buka sheet 4, dia akan berwarna hijau. Kalau kita buka 5B, dia akan berwarna hijau. Nah, coba kita hapus, katanya adalah sheet yang ingin kita hapus. Kita hapus adalah sheet 4, katanya adalah klik kanan. Setelah klik kanan, terus kita klik delete. Nah, untuk tampilannya sama tidak dengan yang ada di buku. Ada insert, ada delete, ada rename, move or copy, view code, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menghapusnya itu kita tinggal klik kanan, delete. Nah, ini saya delete ya. Klik kanan dan delete, maka dia akan otomatis terhapus sheet-nya. Dari sheet ada sheet 4, sekarang cuma ada sheet 3 dan 5B. Dia akan otomatis terhapus sendiri. Sampai di sini dulu nih, ada yang mau ditanyain tidak nih? Tidak Ayo. ada, Sir. Ada ya, kayaknya pembelajaran kita terlalu membosankan ya. Apalagi karena kita tidak praktek. Jadi teori doang. Dan sangat gampang nih. Kita habisin dulu yuk, kita habisin dulu. Yang nomor 8, 9, kemudian kita masuk bab 3-nya. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu deh. Balik dulu yuk di halaman 30. Halaman 30, kita masuk yang nomor 8. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu nih. Di sini semuanya udah ngerjain tugas? Udah kerjain tugas, gampang tidak tugasnya? Gimana? Gimana? Saya nggak dengar nih. Gimana? Terlalu ijek, Sir. Oke, ya coba dibuka dulu di halaman 34. Kita bahas dulu tugasnya. Kita toilet. Ya. Oke. Kita bahas dulu soal tugasnya. Untuk tugasnya semuanya sudah ngerjain tidak nih? Sudah, Sir. Sudah ya. Nah, coba kita buka dulu nih di kelas 5B. Jumlah muridnya itu ada berapa orang? Ada yang tahu? Di kelas 5B ada berapa jumlah muridnya nih? Sampai tidak puluhan. Sampai, Sir. Sampai ya. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita bilang itu adalah muridnya itu ada 40. Kita perhatikan bareng-bareng. Sorry, di kelas 5B ya. Nah, ini ada saya periksa kemarin. Saya menyuruh mengerjakannya di mana? Di buku latihan atau buku. Dipindahkan ke dalam buku. Masih ada aja yang mengerjakannya di dalam buku cetaknya. Padahal sudah jelas buat di sini adalah oke, wait ya. Tenggatnya nggak ada buat loh. 16 hari ini terakhir, waktunya bebas, topiknya itu adalah tik. Nah, di sini saya udah jelas buat tulisannya itu adalah seperti begini.
Tuliskan tugas berikut dalam buku latihan dengan rapi dan jelas. Saya sudah buat ada peraturannya. Udah buat peraturannya, tapi masih ada aja temennya yang mengerjakan dari buku latihan. Nah, di sini saya nggak kasih tunjuk siapa orangnya, tapi ada beberapa nih yang menggunakannya di buku latihan nih, seperti ini nih. Benedict menggunakan dari buku latihan nih, dari buku cetak menjawabnya. Padahal sebuah itu adalah di buku latihan. Halaman 34. Halaman 34 mana nih Benedict nih? Benedict. Ada orangnya nggak nih Benedict? Iya, yang B. Nah, di sini saya kan udah bilang kerjakan di buku latihan. Teman-temannya rata-rata membuatnya di dalam buku latihan, ada yang masih belum mengerjakannya nih. Ceris juga sama. Coba nanti diganti dan dipindahin. Saya tunggu hari ini. Nah, saya mau bertanya, kenapa sih saya mengerjakannya di dalam buku latihan? Kenapa di dalam buku cetak? Alasannya, kalau mengerjakannya di buku cetak, nih, kalau mengerjakannya di buku cetak, itu akan kecil banget tulisannya. Nggak bisa membacanya. Jadi kalau misalnya kita pindahin ke dalam buku tulis atau buku latihan, kan jadi lebih besar dan lebih gampang untuk membacanya. Oke? Seperti begitu. Jadi kalau yang masih merasa mengerjakannya di buku cetak, dipindahin ke dalam buku latihan. Setunggu. Hari ini ada Yukio, ada siapa lagi nih? Ada Ceris dan ada Benedict. Oke? Yuk, sampai di sini dulu. Untuk tugasnya berarti nggak ada masalah, semuanya ada di buku. Ayo, coba kita bareng-bareng dulu nih. Bareng-bareng lihat siapa yang belum mengerjakan. Di sini yang mengerjakan masih sekitar 30 area. Yang mengerjakan ada 31 siswa-siswi, masih ada 10 lagi. Yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Hari ini dikumpul paling lambat. Oke, kita untuk tugasnya berarti nggak ada masalah. Kita lanjut pembelajarannya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain tidak? Nggak ada ya? Gampang banget, jawabannya juga ada di dalam buku cetak. Yuk, kita lanjut di halaman 30. Kita habisin dulu 8 dan 9, kemudian kita bahas soal latihannya. Nah, sebelum masuk, saya mau bertanya lagi nih. Kita ujian semester bulan 12 awal. Jadi sekitar 2 minggu lagi. Kita ujian semester 2 minggu lagi. Dipelajarin buku cetaknya bab 3. Iya, bulan Desember, bulan 12, di awal bulan 12 kita ujian. Pembelajarannya dan catatannya itu nanti saya akan kasih, tapi dipelajarin lagi di bab 3-nya. Oke, di bab 3 semua akan keluar untuk ujiannya nanti. Oke? Bab berapa aja, Sir? Bab berapa aja, Sir? Dari bab 3 saja. Kalau saya lihat ya, kayaknya bisa saya buat ini soalnya dari bab 3 saja. Nanti saya kabarin bagaimana, apakah cuma bab 3 atau ikut dari bab 1, 2, 3. Oke? Yuk kita lanjut dulu ya. Kita lanjut di halaman tadi, halaman 30. Ya, kenapa nih Ceris? Coba diaktifin aja nih, di-unmute aja. Mau ngomong apa Ceris? Online, Sir. Online, Sir. Maksudnya gimana nih? Ujiannya, Sir. Nah, untuk ujiannya saya nggak tahu apakah nanti tetap 1 hari atau cuma 2 jam. Karena kan ada yang beberapa yang udah masuk ke sekolah, ada yang masih online. Nanti kita tunggu aja kabarnya dari kepala sekolah bagaimana, dari wali kelas bagaimana, oke? Jadi di sini saya cuma ingatin, kita ujian bulan 12 di awal, mungkin tanggal 1, 2, 3 sekitar segitu.
dipelajarin dulu, dilihat-lihat dulu pembelajarannya. Jika tidak ada yang kurang mengerti, boleh ditanyain sama Se. Se terus berkata, kalau tidak ada yang mau ditanya atau ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan. Kita ujiannya ini, sampai di semester 2 nanti kita belajar Microsoft Excel. Kita belajar Microsoft Excel. Nah, kalau untuk yang offline itu gimana ujiannya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau yang offline nanti kita lihat dulu bagaimana. Kan tidak mungkin yang offline tutup buku, yang online buka buku, tidak mungkin ya. Nanti kita lihat bagaimana cara ujiannya. Oke, kita lanjut pembelajarannya sebelum ya, yang belum mengaktifkan kameranya coba diaktifkan dulu semau absensi yuk. Berarti dari yang kita bahas tadi, kita udah bahas soal tugasnya, sudah bahas tentang ujian dan materinya. Tidak ada yang mau ditanya dari 3 topik ini? Nggak ada ya, semuanya sudah mengerti ya. Saya ada 1000 kali, beribu-ribu kali ngomong, kalau ada yang mau ditanya, tanyain saja. Oke, kita masuk ke halaman 30. Kita masuk ke halaman 30. Nomor 8. Oke, saya yang bacain ya. Memindahkan lembar kerja. Klik kanan pada mouse pada lembar kerja yang akan dipindahkan. Nah, cara untuk memindahkannya katanya adalah move or copy. Nah, ini ya 5B-nya itu berada di sebelah kanan. Ini saya besarin bagi yang belum nampak nih ya. 5B-nya itu di sebelah kanan, katanya klik kanan, move or copy. Nah, setelah itu, pada kotak before sheet, pilih letaknya, misalnya sebelum sheet 3. Nah, before sheet, sebelum sheet 3. Nah, 5B-nya ini terletak di mana? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan ya, setelah sheet 3. Katanya kalau ingin memindahkannya ke sheet 3, kita tinggal buat before sheet 3, kemudian kita oke-kan nih. Setelah oke, dia akan berpindah. Perhatikan ya. Oke, perhatikan tadi saya ulangin. Katanya gimana? Klik kanan. Klik kanan, move or copy, kemudian before. Arti before itu apa nih? Sebelum Nah, berarti before sheet 3. Nah, kalau kita buat di sini, 5B-nya kita okekan, maka dia akan tetap di sini. Kenapa dia tetap di sini? Karena dia berada di before sheet 5B. Kenapa before sheet? Karena di sini kan sudah 5B. Oke, sampai di sini dulu nih. Untuk bagian ini paham ya, cukup tinggal move or copy. Cara gampangnya juga ada. Diambil pensilnya, lihat. Cukup tinggal diklik, tahan, dan geser seperti begini. Lihat, saya nggak perlu move or copy, saya tinggal klik, tahan, dan geser, maka dia akan berpindah. Caranya gimana? Ambil pensilnya, buat di halaman 30 nomor 8 seperti begini. Klik 2 kali pada sheet, kemudian arahkan. Kemudian tahan dan pindahkan. Ayo, ini ya. Ini adalah cara mudahnya. Klik 2 kali pada sheet, kemudian tahan dan pindahkan. Ayo. Nampak ya?
Sudah semua? Sudah ya. Nah, saya ulangin tadi. Tadi kan kalau untuk memindahkannya katanya adalah klik kanan. Klik kanan, move or copy. Nah, kemudian kita pindahin before sheet 5B. Sebelum sheet 5B. Berarti dari sheet 3 ini berpindah ke sebelah kiri. Oke kan? Dia akan otomatis berpindah. Cara cepatnya itu adalah klik 2 kali pada sheet. Ini, saya klik 2 kali. Kemudian tahan dan pindahkan. Nah, dia akan berbentuk seperti kertas ini. Ada nampak ya? Dia akan berbentuk seperti kertas. Kita pindahin aja ke sebelah kanan. Dia akan langsung berpindah. Nah, pertanyaan saya nih, mana lebih enak menggunakannya? Cara yang sebuat atau yang dari buku? Kalau kita perhatikan nih. Yang sebuat ya, cukup dari klik-klik, tahan, dan geser seperti begini. Dia akan berpindah. Nah, seperti begitu nih pembelajaran kita. Terakhir di nomor 9 nih. Di nomor 9 yaitu menyalin lembar kerja. Coba satu orang dibaca yuk. Saya dari les pertama, les kedua, les ketiga masuk terus ngajar nih. Nanti di les keempat juga sama, saya mengajar dan mengantar pulang murid. Saya pengen yang baca, ada yang mau baca nggak nih? Yang nomor 9 dari yang online. Saya pilih Edward April Pohan. Halo Edward. Dibaca yuk. Yang nomor 9 halaman 30. Menyalin lembar kerja. A. Klik kanan mouse pada lembar kerja yang akan di-copy. Misalnya sheet 1. B. Pada kotak before sheet. Pilih letaknya. Misalnya sebelum sheet 3. C. Pada kotak klik copy, beri centang pada kotaknya. D. Klik OK. Oke, thank you. Bentar ya, saya catat dulu. Nah, temannya sudah baca nih, temannya sudah baca. Terima kasih. Edward, terima kasih sudah membaca ya. Menyalin lembar kerja. Yang pertama adalah klik kanan pada mouse. Ini tetap sama, klik kanan pada mouse. Kemudian move or copy. Move or copy. Nah, pada kotak before sheet, pilih letaknya. Misalnya di sheet 3. Kemudian kita centangin nih. Ada kata centangin di bagian sini. Kita centangin aja nih. Setelah dicentangin, klik OK. Nah, setelah klik OK, maka ada 5B sama 5B2-nya. Nampak ya? Di sini ada perbedaannya. Ada perbedaan setelah kita copy. Coba kita buat lagi yang lainnya. Klik kanan, move or copy. Kemudian buat di 5B2 ini, diaktifin. Kemudian di OK-kan. Nah, setelah OK, maka ada 5B, 5B2, 5B3, dan sheet 3. Seperti begini nih. Pembelajaran kita saat ini. Kita sampai di 10.45. Nah, di minggu depan kita akan masuk ke topik baru yaitu latihan bab 3. Kita akan masuk ke sini dan kita akan bahas mungkin di 2 minggu lagi akan bahas soal ujiannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita saat ini. Jika ada yang mau ditanyain, boleh ditanya sama saya di minggu depan ya. Kita kirim sampai sini. Kita berjumpa di minggu. Oke, kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.